Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita mulai dengan selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menganugerahkan berbagai macam nikmat dan rahmat kepada seluruh hamba-Nya. Semoga kita selalu dalam bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada baginda yang mulia Allah telah mewahyukan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menjadi petunjuk, pedoman dan hidayah dalam kehidupan umat manusia. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hidup ini bermakna dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surah Fatir ayat 5, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kamu lalai tertipu dengan kehidupan dunia, dan juga kamu jangan tertipu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan wa'dallahi haq, janji Allah itu adalah benar. Hidup ini adalah atas janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati juga dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, telah dijadwalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini tiada arti tanpa iman. Iman tidak kuat tanpa ilmu, dan ilmu tiada berarti bila tidak diamalkan. Dan amal itu bermanfaat jika dilakukan dengan penuh ikhlasan serta mengharap cinta dan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua mengetahui bahwa faktor-faktor atau rukun cinta itu, yang pertama, senang membaca surat-surat atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau benar kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kemudian berdebar hati tatkala mendengar namanya. Ketika orang menyebut atau membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman itu pasti akan berdebar hatinya untuk mendengarkan kalamullah, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk mendengarkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya dia menepati janji. Janjinya dengan Allah, dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menyembah Allah baik di kala sehat maupun di kala sakit, baik di waktu luang maupun di kala sibuk, baik ketika dia menjadi hamba-hamba Allah yang sukses maupun ketika dia mengalami berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beriman, pasti dia akan menempati janjinya dengan Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, dia akan rela berkorban untuk berjihad di jalan Allah dengan cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa dan raganya dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah dia rindu ketemu untuk selalu hadir, datang ke masjid-masjid,
untuk memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla, sehingga kehidupannya selalu bermakna dengan iman, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu mencari kesuksesan dan kebahagiaan dengan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dia selalu mengharap ridha Allah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan terlibat dalam hal-hal yang maksiat, dengan selalu dia beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berpegang teguh pada janji Allah, bahwa janji Allah itu adalah benar, dan semoga kita semua tidak terbuai dan tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jabatan, kekuasaan, dan harta, tidak melalaikan kita untuk menyembah Allah Azza wa Jalla. Hal ini seperti yang pernah diperankan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang raja, seorang pemimpin, dan seorang hartawan yang sangat banyak dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ia sangat taat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa, sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab, dan kami menganugerahkan kepada Daud putranya Sulaiman. Sulaiman itu sebaik-baik hamba dan dia orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.